Sekarang semboyan Pak Polda kita kan zero, ya Pak ya, zero tawuran, zero balap liar. Itu sabananya awak wajib mendukung dulu. Fungsikan 3 rumah: rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. 3 rumah itu saja jadi itu maksimalkan insyaallah. Ndak kabare tugas aparat itu tuh. Jam barah anak tawuran, jam 1, jam 2, jam 3 kan iya Pak. Kejadian seperti itu menjelang subuh, menjelang, malahan ada jamaah yang pai sholat subuh yang diganggu begini. Itu ada kejadian di Kurenji, di lantiang rumah orang, itu kan sudah merusak itu, karena mau yang dia udah teler. Kenapa itu terjadi? Rumah tangga tidak fungsi maksimal, anak pasti ada ayah jomandehe. Oh, anggaplah nyokos, bapak ibu kos tanggung jawab. Punya aturan di kos itu, lewat jam 9 ndak boleh, ndak ada ceritanya. Kan mandi jo ayahnya nitipkan kan ke awak, ibu kos, bapak ibu tanggung jawab. Ndak, karena anak itu adalah dia masa mencari-cari lah gitu. Kalau itu dimaksimalkan, insya Allah maksimalkan rumah tangga. Makanya ada pemerintah ada punya program 8/21, ya Pak ya, 8/21 itu sangat rancak program itu tuh. Artinya apa? 8/21 itu kalau lama maghrib tuh anaknya banyak keluar jolai di rumah ibadah karajuan, angkat di karajuan mungkin tugas sekolahnya, tugas di kampusnya, tugas yang lain-lainnya dengan orang tua yang seharian sudah sibuk dengan kerja. Awak idui awak mencari kok kan untuk anak, ya Bu ya, kan untuk anak. Tapi anak ndak awak perhatikan, anak ndak beres, waduh, itu sangat ndak cocok. Allah akan tagih itu, Allah akan minta tanggung jawabnya. Pelihara dirimu dan keluargamu. Siapa keluarga itu? Yo anak-anak awak, istri-istri awak. Kalau istri lebih dari cie. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pagi ini kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah.
sehingga dengan kehidupan itu, dengan umur panjang itu, kita bisa hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah, tanda ketaatan kita ke Allah. Mudah-mudahan kita berharap ke Allah, satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan siang malam, pagi petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah, pagi ini Allah juga masih titipkan ke kita kesehatan. Bu, boleh sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillah, walaupun rangki-rangki seketik, itu biasa usulnya tuh. Barang lah mau dipakai emang kayak gitu tuh. Nah, lah banyak lecetnya. Namun semua itu kita syukuri, karena itu adalah titipan Allah. Sampai pagi ini Allah juga masih berikan ke kita waktu luang, keistiqomahan hati. Dan itu tidak semua orang yang punya. Kadang umur lagi panjang, badan tak sihat. Ada ya, banyak itu rumah sakit banyak itu. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah. Walaupun subuh, sampai taruh saya. Kadang waktu luang ada, umur lagi panjang, badan sehat, tidak lo istiqomah ada. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, luar biasa, kita syukuri. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ikhlas yang hadir bersama kita, yang sama kita muliakan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, imam-imam kita, semoga Allah menjaga kita bersama. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Bagi saudara-saudara kita, sanak famili kita yang sakit, semoga diberikan ketabahan dan kesembuhan oleh Allah hendaknya. Bagi saudara-saudara kita, sanak famili kita yang anak-anak kita mencari ilmu di negeri orang atau di negeri kita, semoga diberikan kesabaran, ketabahan dan keistiqomahan hati selalu hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mengisi waktu subuh kita berlandaskan Al-Quran. Kajian kita surah At-Taubah ayat yang ke-871. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, gambaran Allah. Jadi Allah menggambarkan di dalam Al-Quran surah Taubah ini ayat 71 bagaimana gambaran orang-orang yang beriman yang sebenarnya itu. Boleh nanti dilihat di dalam Al-Quran surah Taubah surah ke-9 ayat 71. Wal mu'minu nawal mu'minat, bahwa orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan itu adalah, pertama, ba'duhum awliya ba'd, mereka satu sama lain saling menjadi penolong. Jadi ciri orang yang beriman itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran ini, pertama sekali adalah dia suka menolong. Ba'duhum awliya ba'd, saling tolong menolong untuk kebaikan. Jadi ada catatannya, untuk kebaikan. Kalau tidak kebaikan tidak. Dalam ayat yang lain, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong-tolonganlah dalam kebaikan dan berbuat takwa. Jadi itu perintah bertolong-tolongan, saling bantu-membantu untuk berbuat baik, untuk taat kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang diminta lah dulu, malam dah diminta, ndak juga ditolong. Gambaran orang yang beriman itu kata Allah itu ndak perlu diminta.
dia sudah refleks saja bagaimana untuk menolong dan membantu saudaranya itu. Apalagi kalau awak tinggal di komplek, saudara-saudara kita, ataupun awak mungkin balimoh pada dia kakak, saya sama ande. Semua kita ini tidak sama kehidupan kita. Itulah kehidupan dijalani. Maka kalau kita dititipkan oleh Allah kelebihan-kelebihan, wajib awak menyelamatkan itu. Dia qarib namanya itu. Ada qarib, ada kerabat. Qarib itu dusa anak daki itu. Mungkin awak lah berkeluarga, lah berumah tangga. Nasib seorang-seorang entahlah, tidak tahu awak. Maka saudara-saudara kita yang serba kekurangan atau mungkin dia bawa level kehidupannya, penghasilan 15.000 sehari, anak yang dijual 15 orang loh. Itu kan rumit itu. Bantu qarib, ada qarib namanya itu. Dan itu malahan wajib hukumnya. Allah selesai itu baru kerabat nanggap ajarak zakete. Hadirin kaum muslimin, jadi ternyata gambaran yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, karakter ciri orang yang beriman itu, dia suka menolong untuk berbuat kebaikan. Jadi kata kuncinya adalah kebaikan. Kalau tidak baik, tidak. Hadirin kaum muslimin, yang kedua yaitunya ya'muruna bil ma'ruf. Orang yang beriman itu dia selalu menyeru untuk berbuat kebaikan, mengajak untuk berbuat kebaikan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, mengajak berbuat kebaikan itu bukan hanya tugasnya ustaz, buya, ulama, seluruh kita berkewajiban. Kuntum khairan ummatin, kamu itu kata Allah adalah umat yang terbaik, yang diciptakan, yang dilahirkan oleh Allah. Ukhrijat linnas, dilahirkan ke tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru, ajak kepada kebaikan. Kalau itu dilakukan, insya Allah tidak balik tugas-tugas yang lain. Guru suruh anak-anak awak, dosen suruh buat kebaikan, salah dia disapu, tukah berasa. Kalau dimenangkan kayak gitu, tidak dibiarkan. Makanya setidaknya kalau sering kita sampaikan, kalau ingin kita bisa mencegah dari kemungkaran, dari fahsya, ada tawuran namanya, ada macam-macam lah kesalahan dan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai sekarang. Sekarang semboyan Pak Polda kita kan zero, ya Pak ya, zero tawuran, zero balap liar. Itu sebenarnya awak wajib mendukung, bukan wajib mendukung, start dari awak dulu. Fungsikan 3 rumah: rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. 3 rumah itu saja jadi itu maksimalkan insyaallah. Ndak kabare tugas aparat itu dong. Jam barah anak tawuran, jam 1, jam 2, jam 3 kan iya Pak. Kejadian seperti itu. Menjelang subuh. Menjelang, malahan ada jamaah yang pai salat subuh yang diganggu begini. Itu ada kejadian di Kurenji itu. Di lantiang rumah orang itu kan sudah merusak itu. Karena mau yang dia udah teler. Kenapa itu terjadi? Rumah tangga tidak fungsi maksimal. Anak pasti ada ayah jomandehe. Oh anggaplah nyokos, bapak ibu kos tanggung jawab. Punya aturan di kos itu. Lewat jam 9 tidak boleh. Tidak ada ceritanya. Kan mandi jo ayahnya nitipkan kan ke awak. Ibu kos, bapak kos. Bapak ibu tanggung jawab. Tidak ada, karena anak itu adalah masa. Dia masa mencari-cari lah gitu. Kalau itu dimaksimalkan, insya Allah maksimalkan rumah tangga. Makanya ada pemerintah ada punya program 1821, ya Pak ya, 1821 itu sangat rancak program itu tuh. Artinya apa? 1821 itu kalau lama garib tuh anaknya banyak keluar aja lagi.
di rumah ibadah, karajuan angga di karajuan, mungkin tugas sekolahnya, tugas di kampusnya, tugas yang lain-lainnya, dengan orang tua yang seharian sudah sibuk dengan kerja. Bapak Ibu, ini kita muhasabah diri. Awak idui awak mencari ko kan untuk anak. Ya Bu ya, kan untuk anak. Tapi anak ndak awak perhatikan, anak ndak beres. Waduh, itu sangat tidak cocok. Allah akan tagih itu, Allah akan minta tanggung jawabnya. Pelihara dirimu dan keluargamu. Siapa keluarga itu? Yo anak-anak awak, istri-istri awak. Kalau istri lebih dari cie, kan istri-istri bahasa ini azwajika, istri-istrimu. Jadi oleh sebab itu, mari kembali fungsikan 3 rumah tu. Kalau maksimalkan, insya Allah. Kita dengan Pak Wako yang terpilih, kita sudah komunikasikan itu, kita sampaikan dengan Pak Maigus itu, bahwa 3 rumah gua kalau dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Karena anak barangke dari rumah tangga, Bapak Ibu, dari rumah tangga. Karena ada ayah jemandehnya. Rumah ibadah, bawa ke rumah ibadah. Tak masuk solat subuh, dibawa solat subuh. Awak sayang jo anak, tapi anak ndak dibawa untuk ibadah. Itu kan perlu dipertanyakan itu. Hadirin kaum muslimin, jadi bahwa gambaran orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Dia selalu mengajak, membawa, dan jangan sampai putus asa. Nyo kadang-kadang ada kayak gitu begitu, dia lapane awak labosan awak bagi ustaz. Sembahyang nanti ya, ini solatnya dah. Yang nama anak emang kayak gitu. Awak dulu kata anak lagi tangkalnya. Jadi oleh sebab itu, mari kita sama-sama maksimalkan. Hadirin kaum muslimin, kemudian wayanhauna 'anil munkar, cegah dari kemungkaran. Walaupun sekecil apapun, kalau itu fahsya, itu mungkar, cegah. Wajib. Itu tidak ada tawarnya itu. Mulai dari keluarga balik. Jadi kalau ada anak awak yang salah, awak tegur dia. Kalau dia tidak sholat, bagaimana kau tidak sholat? Kalau dia lalai sholat, kenapa lalai sholat? Karena berawal di situ, Bapak Ibu. Berawal meninggalkan sholat itu dari melalaikan. Muabayabayan, menganggap remeh. Jadi sangat penting sekali. Kan banyak awak calik kini tu perlombaan, kalau ndak menjalang waktu puasa ndak waduan doh. Anak-anak di lapangan tu lawa palu-palu, keringik sarawa pendek-pendek. Asa hilang maghrib abi, isya pun lalu lo. Beko pulang lah malam lo, lah subuh lah lewat lo. Dan orang gaib ndak memperhatikan itu. Itu kan balik itu sebagai orang tua. Karena kita akan dituntut, pasti akan dituntut. Allah akan tagih itu. Bagaimana kita? Hadirin kaum muslimin, jadi mencegah kemungkaran itu sangat penting. Makanya Rasul menyampaikan ada tahap-tahapnya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Kata Rasul, kalau mencari ada kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Para ulama menyatakan biyadih di sini, tangan itu adalah kekuasaan. Kalau ada kemungkaran di lingkungan RT, Pak RT tanggung jawab. Jangan sampai dibiarkan. Apalagi kalau ada aduan-aduan masyarakat dan ada data dan bukti, itu harus ditindaklanjuti. Carian jalan keluarnya, jangan dipadian. Malahan kalau ada orang berzina di samping rumah awak, kan dak anak ambo demah, kan dak keluarga ambo demah. Iyo indah anak keluarga awak, tapi awak imbas ada dosonyo karena membiarkan. Hati-hati itu. Malahan ada negara kini kok lama bulihan nikah laki-laki sama laki-laki. Lado perdanya tuh padusi nikah sama padusi. Itu kan gawat itu. Itu sama dengan mengundang bala musibah
Dari dulu itu sudah dicegah oleh Allah. Di zaman Nabi apa bu? Nabi Lut. Ndak namuh dilarang, ndak namuh dicegah, ndak namuh dinasihati. Apa jadinya? Diangkit bumi itu di balian bentuk embuik mentabak Mersir. Bagi Allah ndak ada yang sulit, ndak ada yang rumit. Jangan diundang. Dan itu bahagian dari syarat mengundang dosa. Dosa mengundang bencana dan musibah. Karena tidak akan terjadi musibah bencana itu kalau diteliti dalam Al-Quran kecuali dosa kesalahan manusia itu sendiri. Mulai daripada nabi-nabi awal sampai nabi terakhir, itu lihat itu di dalam Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Rata-rata hampir semuanya bermasalah umat itu karena kesalahan, dosa dan kedurhakaan. Tidak ada lain daripada itu. Itu yang berusaha. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari kita sama-sama. Jadi bersama mengko menjadi. Lah dibuat mana slogan-slogan kalau ndak bersama-sama awak ndak bisa. Karena anak itu adalah anak awak. Kan bukan anak Kapolda tu. Beliau membantu kita sebenarnya itu. Tugas beliau itu, awak sebagai orang tua peran penting yang sangat luar biasa. Rumah ibadah dan rumah sekolah. Itu sangat luar biasa sekali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang ketiga wa yanha 'anil munkar. Kemudian yang keempatnya wa yuqimunas shalah. Gambaran orang yang beriman itu kata Allah adalah dalam Al-Qur'an surah Taubah ini dia mendirikan salat. Bapak Ibu, mendirikan bukan melaksanakan. Bahasa di sana adalah aqimus shalah atau aqimis shalah. Dirikan salat. Bukan i'mali sholat, bukan kerajuan sholat, bukan laksanakan, tapi dirikan. Iqamah itu kalau tegak tuh. Qad qamatis sholat itu kan lah tegak, diri. Artinya apa? Nilai-nilai sholat, ibadah sholat itu terlaksana di dalam hidup dan kehidupan seseorang yang ibadah sholat tersebut. Tapi kalau dia sholat rajin, maksiat pun tekun, itu belum mendirikan sholat itu, baru melaksanakan. Anak TK pandai itu, anak PAUD pandai itu. Tapi kalau mendirikan nilai-nilai sholat itu, makanya Allah sampaikan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya, munkar. Dua itu, fahsya, munkar. Kalau dia sholat, dia bisa tercegah, dia bisa mencegah dari keji dan mungkar. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau sholat itu memang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi oleh sebab itu, inilah tugas kita, mendidik diri, keluarga, apalagi kita bapak-bapak sebagai penguasa tunggal dalam rumah tangga ini adalah bertanggung jawab. Kalau ada awak rajin sholat, istri kita tidak, itu suami yang masalah dulu tuh. Suami itu nggak delo dulu, benar aku. Bah mengkok pandai sampai bini awak hendak sholat. Kalau ada anak-anak awak yang tak ibadah, durhaka kepada Allah, kepada Tuhannya, itu orang gaib, orang tua. Kan itu adalah amanah. Jadi sangat penting sekali mendirikan sholat. Apalagi sekarang kan udah dalam momennya Isra wal Mi'raj itu. Jadi sholat itu tidak main-main Bapak Ibu. Puasa, wahyu turun. Zakat, wahyu turun. Puasa, haji, tilawah Al-Quran, wahyu turun. Sholat, Rasul langsung menghadap kepada Allah. Itu namanya Mi'raj. Isra, Mi'raj, naik. Maka salatu mi'rajul mu'minin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Raja mana melewat mah? Ada katan ke bu? Enggak, kalau tempat lain biasanya ada katan tu. Enggak kacang pedi gitu kan. Nah, kalau enggak apa sih kau bungkui jadi ya enggak ada gitu. Tuh bapak-bapak itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita salat, tolong sekali lagi jangan sampai diabaikan anak-anak awak Bapak Ibu. Tanggung jawab balik. Silakan Bapak Ibu guru, dosen, cari bandingkan anak yang rajin ibadah salat dengan anak yang tidak.
anak yang rajin ibadah tu lasuah. Ndak banyak parangai tu. Ndak susah mabennya tu. Pi anak yang ndak pernah solat susah. Main kucing-kucing aja wak. Kaja kan ini tibuh ni nah, kaja kan ini tibuh ni dah. Tagang-tagang urik liyi awak di mabennya. Kenapa? Karena watak itu membentuk. Jadi sangat penting sekali. Nah, kalaulah dididik anak awak di surau, di sekolah agama, lah dibawa oleh guru-gurunya ibadah, orang gaib di rumah berkewajiban. Awak ingin anak soleh, anak solat, tapi orang gaib enggak. Itu sama-sama je minta sisik ke limbik nama tu mah. Limbik di kampung ambo dak sisik dah. Siko sisik bu. Oh sama ya. Mandi di anakku sama jo mandian kudo Bapak Ibu. Mandian kudo. Awak masuk ke dalam air itu dulu. Jangan kudo saja disuruh aja sipan awak beko. Abak saja sembahyang dah senyum. Ha nyawalian kau awak. Kadang-kadang ada itu. Antar anak didikan subuh pakai Sarawak Hawaii saja. Tiba di luar tu balik pulang lihat. Bakaruh lah lihat. Anak suruh solat. Awak enggak dah. Itu enggak benar itu. Orang tua adalah uswah, contoh di rumah tangga. Jadi kalau kita lihat sejarah inyi awak dulu, inyi Candung, inyi Parabek, beliau-beliau Buya Hamka, itu lahir dari keluarga-keluarga yang sangat taat kepada Allah. Orang tua beliau, ibu beliau, ayah beliau sangat terjaga, sangat penting. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi gambaran Allah menyampaikan orang-orang yang beriman yang sejati itu adalah termasuk dia mendirikan solat. Tolong solat jangan diabaikan, jangan dimain-mainkan. Kalau ada anak awak ada solat, tidak sembahyang, marahi. Badak sembahyang. Itu caranya. Kan awak ayah je mandihnya. Masa orang gaib loh, seperintah anak. Awak lo diatur dia anak awak. Tidak mungkin itu. Tapi banyak. Dan itu baturuian saja. Muhasabah diri kita. Sama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillah saya kan juga dititipkan Allah anak 4. Saya juga seperti itu. Jadi kalau di rumah itu tidak ada ceritanya Bapak Ibu. Hilang janggui kok. Tidak ada berang. Marah. Main kami pinggang saya itu mah. Anak awak mah. Memang salah. Jangan ditagaan barang basah tu. Tidak kan bisa. Nan salah tu salah. Itu namanya salah besapu tukar rasa. Itu caranya. Nak jago pergi saya. Ya biar. Kalau nak jago bah, angkit saya ke baskom tu biar. Nak jago noh, angkit situ. Mandian. Manangi ke sebentar tu. Tidak ada 3 hari yang menangi tu. Sebentar tu. Kau panik menangi berhenti seorang tu mah. Awak kan dimanja-manja kan anak tu. Kan banyak tu anak manja-manja kira menjejok dia kan. Waktu solat, waktu wirid, waktu kajian, cari itu di mana yang banyak di kafe-kafe. Kedai kopi. Ndak kedai kopi biasa doh, kedai kopi yang elit-elit dah. Cari itu, boleh dilihat. Boleh dilihat. Kita kan survei kecil-kecilan itu. Oi, masya-Allah. Lebih banyak jamaah di situ daripada di masjid. Naudzubillah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lah 30 minit ya. Ada kau tanya Bu? Jadi salat. Oh kadang-kadang ada yang nyeleneh bagi. Oh kaji sembahyang ke sembahyang sama. Iyo. Sadang lagi ingin tadi lindak juga. Allah saja mensyariatkan menganjurkan 5 kali 5 waktu. Ingin terus. Ingin terus. Ingin 5 waktu lindak juga doh. Apalagi kalau ndak ingin iyo lah. Ha ndak azan orang rumah. Ha gitu. Hadirin kaum muslimin, yang kelima wa yu'tuna zakah, tunaikan zakat. Wa yu'tina Allah wa Rasul. Gambaran orang yang beriman itu yang terakhir adalah dia taat ke Allah dan Rasul. Allah dan Rasul Bapak Ibu mutlak wajib. Tidak bisa hindak. Jangan Allah saja, Rasul tidak. Jangan Rasul saja, Allah tidak. Nah, dalam kajian ilmu tauhid kan sering ada ma'rifatullah, ada ma'rifatur Rasul. Itu kajiannya itu. Ada ma'rifatullah, ada ma'rifatur Rasul. Kedua-duanya tidak boleh tinggal.
wajib sebagai orang yang beriman. Makanya di sini orang yang beriman. Bahkan Allah menyampaikan laula Muhammad, ya Muhammad, jikalaulah bukan karena engkau ya Muhammad, ini ada diskusi Bapak Ibu, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta seluruh yang ada di alam jagat raya ini. Luar biasa. Di Nabi Muhammad tidak bisa dimain-mainkan Bapak Ibu. Karena Rasul. Yang kedua, ya Muhammad, namaku tidak akan disebut oleh hambaku kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Di mana itu Bapak Ibu? Dalam syahadat. Koda ada namanya syahadat tauhid, ada namanya syahadat Rasul. Tidak sah syahadat seseorang itu hanya ke Allah. Tidak diterima syahadatnya hanya kepada Rasul. Kedua-duanya baru oke, sahih, dan tidak boleh diganti. Makanya penting. Jadi Bapak Ibu kalau ada nonton-nonton YouTube tuh perlu selektif juga, karena ada juga yang suka nyeleneh, yang suka iseng-iseng gitu kan, main-mainkan. Oh, tidak mungkin itu masuk gara-gara syahadat, 2 kalimat syahadat bisa lo menjamin masuk surga, oke? Tidak ada tuh dong. Hati-hati, itu program mendangkalkan akidah itu. Banyak itu. Jadi kalau di YouTube itu selektif kita, seleksi. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lama manihi recik bawang dek kurang alu hirono picik dek kurang kuni atau masakan talam biak mata, maafkan nambah tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan. Walaupun minkum salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam